Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ra, maaf ya aku datangnya telat. Lagi apa sih, Ra? Kusut banget tuh muka. Ini habis kuis interap. Gimana kuisnya? Lancar gak? Gampang sih. Tapi gimana ya? Tapi apa? Nilai kamu gimana? Aman gak? Kan biasanya kamu kalau kuis nilainya bagus terus. Lumayan sih sebenarnya. Cuman seharusnya tuh aku nggak dapat nilai segitu. Jadi ini tuh bapaknya terlalu ngecoh gitu buat soalnya. Mana bapaknya suka ngasih tugas banyak lagi. Ditambah sama tugas-tugas yang dari mata kuliah lain. Jadi bikin aku nggak fokus buat belajar jadinya. Gitu ya. Gak lama bintang 1. Gak apa-apa, Ra, di kuis selanjutnya nanti pasti aku yakin nilai kamu pasti bakal lebih baik lagi daripada nilai kuis yang sekarang. Gas lah, bismillah IPK 4. Amin. BTW ketumben banget kamu telat datangnya. Kita Iya. kan janjian 1 jam yang lalu. Iya nih, aku semalam rada kurang tidur, begadang juga soalnya kucing di rumah aku lagi sakit, si Bigo biasa. Jadi tiap 2 jam sekali aku tuh harus nyuapin dia makan biar dia nggak drop gitu kan, karena dia malas makan juga. Terus tadi juga di jalan macet banget, Ra. Tumben banget macet. Ya udah deh, semoga kucing kamu cepet sembuh ya. Tapi Iya. tumbenan banget gara-gara macet kamu telat. Biasanya kan kamu kalau bawa motor sat banget, terus nyampe langsung nyampe, nggak pernah telat, tumben banget. Iya, tadi juga ini sih apa? Aku nganterin adik sepupu aku dulu, dia minta ditemenin kan, jadi aku nemenin dulu, jadi rada telat deh. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Gas lah nonton drakor. Hayu, gas nih. Sebenarnya tadi mah nggak terlalu macet sih, cuma karena akunya lagi mageran banget, jadi sengaja deh aku telat-telatin. Nah, teman-teman, video tadi merupakan contoh dari self-handicapping. Tapi apa sih self-handicapping itu? Self-handicapping adalah salah satu mekanisme pertahanan diri yang melindungi citra dan harga diri seseorang terhadap lingkungannya. Individu yang melakukan mekanisme self-handicapping akan mendapatkan kemakluman dan penerimaan atas kegagalan yang dilakukannya, sekaligus citra diri dan harga dirinya masih tetap baik di mata orang lain. Seseorang yang cenderung melakukan self-handicapping ini memiliki ekspektasi nilai bahwa ketidakmampuannya dalam menyelesaikan suatu tugas akan memberikan dampak yang tidak menyenangkan, yakni dianggap sebagai orang yang tidak mampu, orang yang gagal, dan sebagainya. Anggapan ini mengancam harga diri yang telah dikembangkannya, dan anggapan tidak mampu dalam menyelesaikan suatu tugas juga mengancam self-esteem. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa self-handicapping berkolerasi positif dengan kegagalan dalam belajar, kinerja dan prestasi yang buruk, juga perasaan negatif. Myers mendokumentasikan beberapa mekanisme yang dilakukan dalam self-handicapping dari hasil penelitiannya yang meliputi 1. Mengurangi persiapan dalam menghadapi event penting seperti tidak belajar sebelum ujian, tidak latihan sebelum lomba, dan lainnya. Kedua, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sesuatu yang menguntungkan, seperti bermain atau tidak belajar sebelum menghadapi ujian, dan sebagainya. 3. Melaporkan bahwa ia merasa tertekan. 4. Menunjukkan kinerja yang jelek sejak awal tugas agar tidak mencapai harapan yang sulit dicapai. 5. Tidak berusaha sekuat mungkin dalam menghadapi tugas. Nah, individu yang melakukan self-handicapping ini cenderung untuk mengembangkan orientasi tujuan kinerja penghindaran, karena mereka merasa tidak mampu untuk mengontrol penyelesaian tugas. Sedangkan individu dengan orientasi tujuan kinerja pendekatan cenderung diadopsi oleh individu yang memiliki sikap positif terhadap tugas dan keyakinan akan kemampuan untuk mengontrol penyelesaian suatu tugas. Selanjutnya, faktor pendorong self-handicapping. Selain dari keinginan individu untuk mempertahankan citra atau pandangan diri yang positif, juga terdapat faktor situasional atau faktor dari luar, yaitu ketika situasi-situasi yang melibatkan keberhasilan non-kontingen. Misalnya ketika kita mendapat pujian yang tidak pantas, atau kita mendapatkan kemenangan yang tidak dapat dijelaskan, atau kegagalan yang
kegagalan pribadi yang mungkin menyebabkan self handicapping itu sendiri gitu. Jadi keberhasilan itu mereka anggap atau mereka lihat sebagai pengulangan karena tidak mungkin menghasilkan perasaan ketidakpastian atau keraguan yang diperlukan untuk self handicapping. Sedangkan kegagalan mereka anggap itu sebagai citra yang kurang baik gitu, karena tidak meninggalkan citra positif dalam kegagalan tersebut. Seorang yang self handicapping juga dapat menyebabkan lebih banyak kerugian dibandingkan ketika kita mencegah tindakan self handicapping. Ya, meskipun self handicapping meningkatkan harga diri seseorang secara langsung, tetapi menggunakan strategi ini sebenarnya merusak harga diri. Selain itu, penyandang cacat diri ini menunjukkan kinerja akademik yang buruk atau tidak baik gitu. Ironisnya, keinginan untuk tampil mampu tampaknya benar-benar mendorong kompetensi mereka dari waktu ke waktu. Setelah kita mengetahui apa sih itu self handicapping dan apa saja faktor-faktor yang dapat membangun self handicapping tersebut, di sini saya akan membahas cara mengatasi self handicapping tersebut. Ya, sangat penting sekali mengetahui kapan kalian berada di posisi atau melakukan self handicapping tersebut, karena tentu hal tersebut bisa saja menghambat kesuksesan kalian atas apa yang akan kalian lakukan. Lalu, cara yang akan saya jelaskan yaitu self-compassion. Apa sih itu self-compassion? Nah, kita harus memiliki self-compassion karena self-compassion merupakan upaya diri kita sendiri untuk mengasihi diri kita sendiri, sebuah bentuk kebaikan, support, rasa sayang kita terhadap diri kita atas apa yang kita lakukan dan lebih menerima diri kita sendiri. Dengan memiliki self-compassion ini, kalian jadi bisa mengurangi intensi menghakimi diri kalian sendiri. Dan kamu juga tentu akan jauh lebih menghargai diri kamu sendiri, juga mengapresiasi apa yang kalian miliki.